wabarakatuh, sahabat-sahabatku Anita Indigo, sahabat-sahabat GNS. Nah, kali ini Anita Sahabatnya sedang apa? Oh iya, Mas Feby 32. Mas Feby 32. Ya, saat ini kita lagi berada di Padepokan Cakra Lodaya Nusantara, Pusat Ngawi, sahabat-sahabat ya. Live kali ini kita mau bercerita tentang sebuah pengobatan ya, yang seperti operasi tapi bukan operasi sih sebenarnya. Nah, itu yang akan saya tanyakan kepada guru besar saya nih yang kece ya, GNS ya. Tentu saya sahabat udah pada tahu semua guru besar kita. Jadi di sini nanti akan kita wawancara ini Mas Feby ini. Gitu keluhannya, waktu itu kan pernah dia itu ada usus, divonis dokter ada usus buntu, tapi karena takut operasi akhirnya Mas Feby ini mengambil jalur alternatif sama pengobatan seperti operasi, cuma bedanya ini trik, dan itu yang akan saya tanyakan ke guru besar saya karena saya belum Bedanya paham. trik itu apakah udah tahu kalau itu trik? Iya, ya kan aku nanya ke Gus waktu itu, pernah tanya kan, terus Gus bilang trik, tapi aku suruh cari tahu tapi nggak tahu. Sampai Tapi sekarang. tahu nggak? Nggak, caranya nggak tahu. Nah, berarti jangan bilang trik dulu kalau nggak tahu. Iya, itu caranya gimana? Rahasia dong. Rahasia dong. Caranya rahasia. Aduh. Kacamata kalau saya buka, saya kier-kier sahabat-sahabat mata saya. Panas ini di sini nih. Iya, siap ini panas. Kameramen ke sana, kalau aku bilang panas itu salah. Belok. Orang tangan saya ini menghadap ke sana itu kamera harus Muter. peka. Ya, harus sigap gitu. Jadi pengobatannya aku udah tahu, sahabat-sahabat, pengobatannya aku udah tahu. Coba lihat videonya. Nah, Dulu aku terangin dulu biar kelihatan. audionya di suaranya di gede. Nanti sahabat-sahabat nonton di layar situ nanti biar di ini. Sama persis itu Gus, saya di perut Gus. Di perut. Iya, mau bina dulu kayak gitu, nanti ada keluar tuh Luar apanya? apa kayak katanya hitam-hitam gitu kan, seram-seram katanya ya, jadi Penyakitnya. penyakitnya ya Di bener. bawah ini, bawah. Coba keterangannya Mas Feby yang pernah. Iya, jadi awalnya kan saya itu Sampai ini jarinya sampai di rusak-rusak gini ya? iya betul tuh, kalau di perut itu sampai kayak kerasa terus kayak mau dibedel gitu kan, ada rasa takut itu katanya. Kata orangnya tenang aja, ini aman nggak kayak operasi. Kalau operasi kan ada virus, nggak ada resiko ya, inilah ada macam lah orang ngomong. Jadi saya takut gitu, teman saya bilang ya udah coba kesini, ada yang berhasil gitu kan. Nah, cuman ya awalnya sih ragu Bos, cuman ya daripada nggak dapat solusi ya udah saya coba gitu. Terus katanya dia minta mahal 3 juta. Aduh, tapi ya udahlah saya coba-coba aja Gus ya, saya coba-coba dibawalah ke area di daerah Jawa Barat Gus. Di Jawa Barat. Ternyata yang ini. Oh iya. Terus dibawalah saya ke tempatnya, terus lumayan ada banyak pasiennya di sana. Rame. Rame. Wah, jadi makin mantap nih saya, awalnya nggak mau. Berarti kalau triknya itu saya bongkar, kira-kira marah nggak orangnya itu nanti? Ya kan nggak menyebutkan namanya. Kalaupun nyebutin nama nggak apa-apa sih. Kalaupun marah juga nggak apa-apa sih. Biar orang itu Ya, suruh nemuin saya, kan yang bongkar saya. Sampean kan cuman menanyakan kebenaran atau kepalsuan. Nah, tugas saya adalah
memberikan penjelasan dan pemahaman edukasi. Kan seperti itu. Jadi sahabat-sahabat, pengobatan yang kalian lihat barusan itu, yang kita lihat barusan itu hoax. Itu hoax. Nah, itu ada dua cara metode. Ada dua cara metode. Semua menggunakan kecepatan tangan. Menggunakan kecepatan tangan. Yang kedua menggunakan trik gimmick. Gimmick itu juga trik itu juga gimmick. Nah, cuma beda bahasa. Jadi triknya bagaimana, Gus? Triknya mudah. Caranya, Gus, belajar ke sini. Belajar ke Padepokan, tak ajarin triknya. Berarti nanti saya diajarin ya? Enggak. Enggak. Kirain diajarin. Ya kan saya kesini mau tahu kebenarannya, karena itu udah saya dapat keterangan udah dari 2 orang gitu. Nah, kalau gini aja lah. Saya bikin sayembara nih. Bagi siapa yang tahu triknya itu, nah, praktek bikin video tutorial, kirim ke nomor admin saya, ya. Ya. Langsung nanti tak kasih uang cash 1 juta. Tuh sahabat-sahabat ya, buat yang tahu trik video yang tadi, bikin video ke nomor adminnya GTS. Dapat hadiah 1 juta. Saya boleh ikut kan, Gus? Boleh. Saya udah tekor, Gus. Udah tekor. Iya, tekor itu sakit lagi. Kemana, Dek? Hah? Jalan-jalan. Jadi untuk trik-trik itu nggak usah terlalu dibawa baper, ya nggak usah terlalu dibawa baper. Ya wajar lah orang yang pengen kaya, pengen cepet punya uang, ya dengan mengatasnamakan ilmu hikmah, kesaktian, tampil-tampilan yang luar biasa. Memang Indonesia itu, saya menilai, mohon maaf ya sahabat-sahabat, saya kan orang Indonesia juga, tapi mohon maaf ini kenyataan dari berabad-abad tahun. Indonesia itu krisis dengan keyakinan, keimanan menurut saya, karena tidak percaya dengan Tuhannya. Kalau dikasih pertanyaan, ya saya percaya gue sama Tuhan, tapi apa salahnya kita ikhtiar? Nah ini nih, ini yang harus diberikan pemahaman. Ikhtiar yang bagaimana dulu? Ikhtiar yang bagaimana dulu? Terus orang yang miskin harta, pengen kaya, pengen cepat punya uang, hanya mengandalkan trik-trik seperti itu. Ini saya juga mengatakan moral yang tidak beradab, atau katakanlah miskin moral, miskin akhlak, miskin iman. Orang sinting itu hanya bisa memanfaatkan masyarakat. Dan di situ trik yang pertama itu ada di bagian selipan tangan, jari, selipan jari. Trik pertama. Trik yang kedua menggunakan bahan. Nah, kalian boleh membongkar, tapi buatlah tutorial videonya lalu kirimkan ke admin saya. Ya, 081313080303 itu nomor admin saya. Dan di sini di channelnya Anita Indigo, saya memberikan sayembara kepada kalian semua 1 juta kalau bisa ngebongkar trik itu. Itu ada 2 trik, ya. Ada 2 trik. Bongkar aja salah satu trik, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Apakah nanti videonya saya share? Tidak, videonya tidak saya share. Jadi Gus yang menilai langsung. Saya menilai langsung apakah trik itu benar atau tidak. Nah, saya jurinya. Itu. Jadi tidak ada pengobatan yang mengeluarkan seperti itu nggak ada. Dan di situ mungkin ini nanti akan dolar kuning ini, ya. Ini nanti dolar kuning, penontonnya banyak tapi dolar kuning nanti, karena menampilkan video seperti itu. Jadi sahabat-sahabat, kalau pengen berobat, cari pengobatan yang benar. Cari pengobatan yang benar. Nggak usah cari pengobatan yang nggak jelas.
Kan nggak ada, ya, nggak ada. Itu. Udah gitu aja. Apalagi mau ditanyakan? Gimana Gus? Sakit saya Gus. Sakit apa? Ya sekarang malah tambah sakit Gus, bukannya sembuh. Waktu dioperasi sembuh. Iya waktu awalnya sembuh tuh lama-lama kok makinnya sakitnya Sakit nggak kayak lagi. kemarin sakit malah jadi Ada ramuan yang paling mujarab supaya tidak merasakan sakit lagi, tidak akan kerasa sakit lagi. Cyanida. Langsung. Kan nggak kerasa sakit lagi nanti. Tapi waktu pada saat dioperasi itu keluar darah. Iya Misalnya kerasa keluar darah kan kita kan sadar Gus. Kita kan sadar kan kerasa kayak perasa bedel gitu ya kayak operasi lokal gitu ya Gus. Iya. Kerasa. Iya. Pakai pisau gitu Iya ya. pisau. Mereka menamakan apa? Operasi gaib. Iya. Ya, operasi gaib. Iya. Rata-rata operasi gaib. Itu di Iya. daerah mana? Jawa Barat sih Gus. Jawa Barat. Memang kebanyakan Jawa Barat. Kalaupun Jawa Timur itu kebanyakan bagian timur. Di Malang. Kalau bos saya dulu di Malang. Oh di Malang. Malang. Biaya berapa itu? Kalau bos saya dipinta 10 juta karena 10 juta? Iya, kanker karena udah divonis kanker. Terus sampai berapa? 3 juta. 3 juta. Tapi pas dibawa ke Singapura di USG kankernya masih aktif. Oh, Malah naik stadium 2. bus. Berarti di Kemo, seperti kemo di Singapura. Kemo. Nah, pada waktu dia pulang dari Malang itu sembuh. Sembuh terus ususnya itu Sembuh atau tidak merasakan sakit? tidak merasakan sakit. Nah, terus makan udah normal. Beda loh ya, istilah sembuh sama tidak merasakan sakit beda. Iya, tidak Kalau merasakan sembuh itu sudah tidak ada penyakitnya, itu sembuh. Tapi kalau tidak merasakan sakit, belum tentu sembuh karena terkadang sakit itu kan kumat-kumatan, kambuh-kambuhan. Kambuh-kambuhan. Walaupun di dalam tubuh itu masih ada penyakitnya. Nah, jadi seperti tumor. Di dalam tubuh itu masih ada tumor, tapi terkadang hari ini tidak terasa sakit, besok terasa sakit. Jadi nggak mesti. Oh, iya terus akhirnya ya itu dia cerita. Nah, terus dia bilang udah 3 bulan itu nggak sakit. Pas kena COVID dibawalah ke Singapura di endoskopi ternyata masih ada kankernya. Gitu di usus. Kalau saya sih gini ya sahabat-sahabat, saya bukannya iri ataupun dengki sama orang yang merasa punya kelebihan. Pengobatan orang itu berbeda-beda caranya, metodenya. Busit. Saya tidak membenci orangnya ya, orangnya saya tidak membenci orangnya, saya tidak iri sama orangnya. Kalaupun iri, mohon maaf, sombong-sombongan ya, sombong-sombongan. Paling orang-orang yang seperti itu melakukan seperti itu aja belum tentu punya duit banyak, belum tentu ya. Masih miskin, mereka itu masih miskin seperti itu. Makanya lah pengen kaya. Karena mereka masih miskin, pengen cepet kaya. Dengan cara apa? Ya dengan cara memanfaatkan masyarakat, menggunakan trik-trik itu. Supaya apa? Supaya mereka kaya. Nah, kalau orang kaya nggak butuh pengobatan seperti itu, nggak butuh. Itu seperti itu ya. Kalau saya kan nggak butuh karena saya sudah kaya. Kaya apa? Kaya mulut. Nah, kayak ngecaprak. Iya, cerewet, paling kalau lagi ngomel. Cerewet. Kayak yang ngomong cerewet. Terbalik salah. Jadi nggak ada yang benar, itu pengobatan seperti itu nggak ada yang benar. Terus hati-hati kalau untuk berobat, dilihat-lihat. Berobat yang benar itu ya dengan doa. Doa seperti apa ya? Doa itu memohon sama Tuhan, memohon sama Allah. Nah, tapi kan dengan cara seperti ini Gus, nggak ada. Dengan cara seperti itu nggak ada. Ikhtiarnya salah ya Gus ya. Ya. Nah, kalaupun misalkan secara logikanya saja mereka bisa pengobatan gaib. Misalkan nih, mereka bisa pengobatan gaib. Membedel orang sampai berdarah, keluar penyakitnya dan sebagainya. Ya. Dikala istrinya mau melahirkan butuh dokter. Ya, butuh bantuan orang lain. Kenapa nggak dioperasi gaib? Anaknya dia keluarkan. Ya, dioperasi sendiri, operasi gaib. Setelah itu nggak usah dijahit, nggak usah tutup aja pakai ilmu. Nah,
Bisa nggak? Bisa nggak, gitu aja tantangan ini bagi orang-orang yang bisa membantu persalinan para perempuan, para wanita yang melahirkan, ya, daripada dioperasi sesar ya namanya ya, daripada di sesar. Kalau di sesar kan dijahit sakit kan, kasihan. Nah tuh ente bahlul ya, yang merasa punya ilmu operasi gaib nih, istriku kan mau melahirkan nih, datang ke padepokannya GBS. Saya bayar 3 miliar. Saya bayar 3 miliar kalau bisa operasi gaib, proses persalinan istri saya tanpa bekas. Syaratnya apa? Harus bisa mengeluarkan anak saya dengan selamat. Tanpa dijahit. Nah, 3 miliar. Ya, ada yang berani nggak? Ada yang berani, ditunggu nih di PCLN pusat. 3 miliar, saya bikin tantangan, bikin sayembara kepada semua orang yang merasa punya ilmu operasi gaib. Ya. 3 miliar. Tuh yang butuh duit. Tuh yang butuh duit tuh. Yang suka iklan-iklan promosi operasi gaib, ya, pengobatan trik seperti itu. Ya. Nah, keluarkan tuh bayi anak saya yang ada di perutnya istri saya, tanpa jahitan dan tanpa bekas. Bisa nggak? 3 miliar cash di depan. Tuh. Mana ada selain saya yang berani menantang seperti ini? Nggak ada. Iya. Kenapa saya berani? Karena kelebihan duitnya. Kenapa kelebihan? Karena nggak ada kembalian. Nggak ada kembalian. Tuh. Kalau dikira oh, ini orang ini sombong banget, ya biarin. Kalau yang belum kenal saya mengatakan saya sombong, tapi kalau sudah mengenal saya tidak bakalan. Ya. Ini saya cuma menggertak, ya, menantang orang-orang yang menipu masyarakat. Justru saya membantu kalian semua masyarakat. Nah, supaya jangan dirugikan lagi dengan praksi-praksi palsu. Udah cukup saya aja. Yang kena tipu gitu. Yang lain jangan ya, kasihan. Digerebek aja gimana? Mana ya? Ingat nggak tempatnya? Gak berani. Aduh. Yang berani katanya nggak apa-apa, digerebek ya, kita rame-rame tuh bagusnya. Nih, saya juga menyarankan kepada teman-teman Polri ya, teman-teman polisi, Polri, pengobatan seperti itu di kanan kiri kita, langsung saja selidiki, ringkus, tangkap. Kalau pengen butuh bukti-bukti, saya bisa menjadi bahan pembuktiannya. Saya siap garda terdepan untuk membantu Polri, TNI. Ya, saya siap demi negara, demi keutuhan. Ya. Jadi supaya masyarakat kita paham. Itu. Saya siap membantu TNI Polri. Syaratnya orang-orang tersebut harus disingkirkan. Tangkap, ringkus, masukkan jeruji penjara. Ya, ini yang benar. Saya siap di garda terdepan untuk menjadi bahan pembuktian ataupun saksi. Bisa. Ya, karena kan kasihan apalagi masyarakat yang menengah ke bawah yang uangnya pas-pasan gitu kan, pasti akan dirugikan itu kalau ada trik-trik seperti itu. Makanya kalau mau digerebek aja Mas Pepi. Itu bagusnya. Justru siap. Takut banget, takut. Gak berani. Takut dicari. Ya. Apa takut disantet? Mereka nggak bisa nyantet. Tuh, nggak bisa nyantet ya habisnya. Saya yang bisa nyantet aja diem aja. Kalau orang punya ilmu santet itu nggak akan bilang-bilang ya Gus ya? Nggak akan. Iya. Terus itu kalau dukun santet pakai media ayam itu bohong juga tuh Gus. Nggak tahu. Ayam. Ada yang bener, ada yang bohong juga sih. Ada yang bener, ada yang bohong. Sebetulnya santet itu kan nggak perlu media-media seperti itu, nggak perlu. Memang ada tumbal, harus ada tumbal, tapi tidak harus pakai ayam, harus macem-macem. Iya. Karena kan santet kan harus memanggil jin, minta bantuan sama jin. Nah, jin kan kesukaannya beda-beda. Ada yang suka pizza, ada yang suka donat,
ada yang suka es krim kan gitu. Keren ya. Keren lah jin sekarang itu. Jin zaman now. Nah. Jin jambrut gitu. Jin jambrut. Iya tuh, kalau jinnya minta Jeko ya berarti bawainnya Jeko, bukan ayam lagi. Ayam cemani udah jin zaman dulu itu. Nah. Oh. Kalau saya sukanya rokok. Ya, Iya, rokok. nggak suka donat. Rokoknya mahal, Marlboro tuh. Berapa bungkus berapa kali tuh, Gus? Ini 3. malah cerita endorse brand. Oh iya, ntar di skip lupa. Keceplosan brand. Ya udah sahabat-sahabat ya, itu aja. Udah berapa menit ya? 21. Banyak itu. Udah. Oke sahabat-sahabat, itu aja dari guru besar kita dari GNS ya, edukasinya mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian biar jangan tertipu lagi, karena sebenarnya ahli hikmah yang sebenarnya itu bukannya ahli klinik atau ahli trik ya, pengobatan yang merugikan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Mudah-mudahan dengan adanya konten ini, dengan edukasi dari guru besar kita dari Gus Nur Samsun, untuk menyadarkan kita jangan terlalu percayalah dengan paranormal yang mengatasnamakan bisa operasi gaib ya sahabat-sahabat. Itu aja, akhirul kalam dari saya Anita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.